Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana masyarakat dan tentunya market di pasar dunia maupun Indonesia yang menantikan keputusan dari Bank Sentral Amerika. Apakah akan tetap bersikap hawkish, kemudian bagaimana dengan Bank Indonesia di dalam negeri? Akankah juga ikut menaikkan suku bunga atau tetap menahannya di 3,75%? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, sejumlah ekonom memperkirakan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4% pada bulan September ini. Sementara itu, langkah Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve juga diperkirakan semakin hawkish dalam menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga The Fed diperkirakan sebesar 75 basis poin, bahkan kemungkinan dapat naik sebesar 100 basis poin. Bank Indonesia diperkirakan kembali mengerek suku bunga acuan pada rapat Dewan Gubernur atau RDG September 2022, seiring dengan sikap Federal Reserve atau The Fed yang masih hawkish. Sejumlah ekonom memperkirakan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4% pada September ini. Bank Indonesia juga akan menaikkan suku bunga secara perlahan. Pasalnya kenaikan suku bunga yang terlalu agresif dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan perkembangan inflasi hingga minggu ketiga September 2022 dan diperkirakan inflasi akan mencapai 5,9% pada akhir September 2022. Selain itu, langkah Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed juga diperkirakan semakin hawkish dalam menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga The Fed diperkirakan sebesar 75 basis poin, bahkan kemungkinan dapat naik sebesar 100 basis poin. Seperti diketahui, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Pertama kalinya setelah ditahan pada level 3,5% selama 18 bulan. Pada RDG Agustus 2022, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan bahwa keputusan kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah preventif dan forwarding looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM dan inflasi pangan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pasar menanti keputusan The Fed dan Bank Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Telisa Valianti, ekonom Universitas Indonesia. Selamat pagi, Bu Telisa. Selamat pagi. Ya, salam sehat, Bu. Salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Lagi-lagi, market masih menantikan bagaimana dengan sikap dan keputusan yang akan diambil oleh negara adidaya Amerika Serikat, begitu khususnya dari Bank Sentral terkait dengan hasil rapat Dewan Gubernurnya di sana, begitu Bu, di pekan ini. Bagaimana Anda mencermati situasi saat ini, Bu Telisa? Ya, jadi benar sekali bahwa kelihatan ya market itu kan paling price in ya terhadap variabel-variabel moneter ya. Biasanya cepat sekali dalam respon dan sudah mengambil posisi forward looking gitu. Nah, market ini sedang menanti, makanya agak sideways belakangan ya, baik Wall Street di global dan juga di nasional ya. Kelihatan sekali sideways-nya karena ada kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga dari The Fed ini akan cenderung lebih hawkish ya. Jadi kenapa? Karena dikhawatirkan kalau terlalu agresif itu memang akan meningkatkan potensi Amerika terjebak lagi di dalam resesi yang lebih dalam seperti itu. Karena kan Amerika sudah 2 kuartal berturut-turut sudah masuk pada technical recession, meskipun belakangan labor marketnya itu ada perbaikan gitu ya, tapi masih uncertain seperti itu. Jadi keputusan The Fed-nya seperti apa? Memang The Fed dalam posisi yang sangat dilematis saya melihat ya. Jadi artinya banyak sekali nih artikel-artikel seperti central bank mistakes ya lead to higher inflation. Jadi kalau naikinnya terlalu hawkish itu nanti juga dikritik juga, tapi naikinnya terlalu lambat juga mereka dikritik juga. Jadi artinya memang The Fed ini saya melihat dalam posisi yang sulit ya, karena tentunya ini juga bukan hanya dialami oleh Amerika ya, hampir seluruh negara juga menghadapi ketidakpastian yang sangat tinggi gitu. Jadi ketidakpastian terutama dari sisi geopolitik ya, itu yang berpengaruh ke harga-harga, sehingga itu memang saya melihat bahwa The Fed ini posisinya memang dilematis begitu ya, tapi tentunya harus mengambil win-win solution seperti apa. Jadi kalau misalkan win-win solution itu ya sejalan lah dengan ekspektasi pasar, saya melihat bahwa pasar masih berpeluang ya untuk
setelah keputusan ini nanti bisa membaik. Biasalah short term sentiment, sideways itu memang mewarnai pasar, itu hal yang umrah seperti itu. Betul, ada kekhawatiran bahwa apabila The Fed begitu ya menaikkan suku bunga acuannya, ini akan banyak lagi dana-dana investasi yang keluar dari wilayah Indonesia, Asia Tenggara begitu, kembali lagi ke negara-negara maju seperti Amerika Serikat apabila memang jadi dinaikkan lebih tinggi lagi suku bunga acuan di sana. Analisis dari Bu Telisa bagaimana? Ya, tentunya ini ada banyak faktor ya determining, karena ini ada pull factor, ada push factor. Jadi kan dari sisi volatility index ya, itu juga memang terlihat bahwa ada sedikit kenaikan atau kenaikan dari uncertainty. Nah, ini juga dari Amerika Serikatnya sendiri. Jadi ketika suku bunga itu naik terlalu tinggi, jadi ada dua faktor nih yang bekerja sektorialnya, sektor keuangan. Nah, secara sektorial, kalau misalkan bunga itu terlalu naik tinggi ya, itu Amerika terus naikin bunga kan. Ini juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sendiri, dan itu juga di satu sisi bisa menekan investor juga ya, dalam arti bahwa nanti narasi growth story Amerika ini bisa terganggu dengan resesi. Nah, kalau ada kekhawatiran resesi Amerika, meskipun bunga Amerika naik ya, peluang capital inflow itu tetap ada gitu. Selama narasi growth di negara-negara berkembang seperti Indonesia bisa kita pertahankan. Jadi artinya kita juga tidak hanya melihat narasi interest rate diferensial, perbedaan suku bunga itu, tapi juga narasi dari perbedaan growth kita. Jadi sejauh juga kita bisa mempertahankan bahwa Indonesia masih cukup dan emerging market lain masih berpotensi dari sisi pertumbuhan ekonomi ya, ada narasi dari growth story itu masih ada kemungkinan terjadi capital inflow. Meskipun ada outflow tapi lebih terkompensasi lagi dengan capital inflow-nya. Jadi selain dari interest rate differential tadi, perbedaan suku bunga ya, kalau kita bisa mempertahankan growth kita lebih baik lagi ya, itu juga bisa membantu gitu, karena Amerika Serikat sendiri sedang fight dengan isu growth dan isu energi dan pangan. Nah, selama juga Indonesia bisa menangani isu energi dan pangannya dengan baik, apalagi narasi ekspor kita cukup baik gitu ya, investor juga masih berpeluang gitu loh untuk masuk ke aset-aset Indonesia, portfolio aset Indonesia seperti itu. Baik, inflasi memang masih menjadi suatu hal yang menakutkan begitu banyak negara saat ini ya. Dan sementara Anda melihat bagaimana kondisinya di Amerika Serikat, kemudian kalau kita berkaca ke dalam negeri sendiri, apakah langkah ini yang juga akan dijaga oleh Bank Sentral Indonesia atau BI? Betul, ini semua negara sekarang dihantui oleh inflasi dan juga perlambatan pertumbuhan ekonomi ya, ancaman itu. Jadi hantunya disebut sebagai hantu inflasi begitu ya, dan ini dialami bersamaan masalahnya. Jadi artinya ketika ini bersamaan, efek spillover-nya akan lebih besar. Jadi kalau misalkan hanya satu atau dua negara, itu relatifly lebih terisolasi dampaknya. Namun karena ini bersamaan, tentu efek spillover-nya itu yang kita khawatirkan. Jadi untuk Indonesia sendiri kan ada komponen yang disebut sebagai imported inflation, di mana imported inflation itu di dalamnya ada harga-harga impor gitu. Karena seperti kita ketahui, harga-harga komoditas global kan masih pada tren yang meningkat ya secara umum gitu. Kalau kita lihat baik pangan maupun energi gitu. Nah, itu yang harus kita jaga dari si imported. Nah, imported inflation juga nanti akan dipengaruhi oleh lagi stabilitas rupiah kita. Nah, bagaimana Bank Sentral juga harus menjaga stabilitas rupiah kita untuk melawan imported inflation itu. Nah, kalau Amerika Serikat sendiri, mereka juga sedang fight selain dengan energi ya. Sebetulnya kemarin inflasi Amerika di atas 8% itu kan di atas ekspektasi. Betul. Kita masih menyangka bahwa ya kita udah bisa easing ke 8%, tapi ternyata enggak. Nah, ternyata permasalahannya di Amerika itu ada dari sisi kenaikan harga-harga pangannya. Meskipun harga energi sudah tame gitu, udah cukup relatif jinak di Amerika, tapi harga sewa rumahnya meningkat. Nah, itu yang mempengaruhi juga core inflation Amerika juga mengalami peningkatan. Jadi memang ada 3 komponen ya, harga energi, pangan di dalam komponen volatile bergejolak. Terus kemudian juga energi di administered price ya, terus kemudian volatile foods dari sisi pangan, dan kemudian harga dari inflasi di sisi core inflation seperti harga rumah, harga emas itu ada di core inflation-nya gitu. Nah, jadi 3 hal ini yang harus dilihat oleh Bank Sentral juga untuk dijaga, dan itu tidak bisa sendiri Bank Sentral baik di Amerika ataupun di Indonesia. Tentunya harus berkoordinasi dengan pemerintah atau sektorial, karena kalau pangan misalkan kan itu harus dengan sektoral terkait seperti Kementerian Perdagangan, Pertanian, Kemenkyu dan seterusnya. Seperti anggaran ketahanan pangan nanti harus untuk
ini ya untuk menjaga inflasi dari sisi pangan gitu. Jadi untuk mengkompensating efek dari kenaikan harga BBM itu ya pangannya yang harus betul-betul dijaga. Jadi memang perlu terobosan-terobosan sih, selain koordinasi kebijakan, mungkin juga kita perlu memahami nanti lebih jauh ya perilaku dari pelaku-pelaku dalam setting up price itu seperti apa. Jadi ini dialami ya oleh semua negara, tapi makanya itu tadi harus ada terobosan-terobosan inovasi untuk menghadang inflasi yang sekarang memang tekanannya bukan hanya dari domestik, tapi juga dari global dan secara bersama-sama ini kita hadapi sebagai suatu permasalahan global. Baik, kita tahu inflasi inti yang selama ini dicermati begitu ya oleh Bank Indonesia yang menentukan bagaimana pergerakan dari suku bunga acuan 7 days reverse repo rate. Sejauh mana upaya untuk menjaga laju inflasi di tanah air ya khususnya begitu mengingat ada kenaikan BBM yang sudah memicu banyak sektor untuk menaikkan harga. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pergerakan suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Ya, kita akan cermati bersama setelah cukup lama begitu Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di mana ini disebutkan rezim suku bunga rendah begitu ya, terendah sepanjang sejarah 3,5%. Akhirnya di bulan Agustus kemarin dinaikkan 3,75% karena tadi disampaikan bahwa Bank Indonesia mencermati dari pergerakan ataupun tren kenaikan dari inflasi inti di Indonesia. Dan selanjutnya, kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan suku bunga acuan di negeri Paman Sam. Ya, di bulan Maret sampai dengan Juli kita lihat trennya juga naik dari 0,5%, kemudian tertinggi di 2,5% pada bulan Juli tahun ini. Dan berpeluang apakah akan dinaikkan pada pekan ini karena tadi disampaikan ada peluang sampai dengan 50, 75 basis poin bahkan 100 basis poin potensi dari The Fed untuk menaikkan suku bunganya. Dan berikutnya bagaimana dengan pergerakan inflasi di Indonesia? Ini data dari BPS menyebutkan di bulan April terjadi inflasi 3,47%, kemudian bulan Mei melonjak 3,55% dan Juni 4,35%, di Juli 4,94%. Sementara di Agustus terjadi deflasi sehingga menekan kembali dari tren inflasi kita menjadi 4,69%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Telisa Valianti, ekonom Universitas Indonesia. Ya, Ibu Telisa, kita akan lanjutkan kembali begitu dengan dasar inflasi inti begitu. Tadi kita cermati inflasi umum begitu memang trennya hampir menyentuh 5%. Sementara inflasi inti ini apakah masih terkendali sehingga membuat BI mungkin juga akan memberikan satu langkah yang lebih smooth lagi kalau kita lihat untuk pola dari kenaikan suku bunga acuan ke depan. Silakan, Bu. Ya, jadi inflasi inti itu secara teori dipengaruhi oleh permintaan agregat ya. Nah, permintaan agregat itu salah satunya oleh faktor uang beredar. Jadi ataupun kredit ya. Jadi artinya disitulah Bank Indonesia berperan untuk menjaga uang beredar dan kredit untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat juga dan demand masyarakat supaya demand-nya pun terkendali. Karena kan inflasi itu dua sisi. Kalau yang headline kan ada sisi supply, ada sisi demand. Tapi kalau core ini lebih banyak dari sisi betul-betul sisi permintaan masyarakatnya karena sudah menghilangkan faktor-faktor volatile foods ataupun harga BBM ataupun harga yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun yang lain-lain. Jadi itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor moneter dan fiskal. Nah, oleh karena itu BI tentu berusaha menjaga agar faktor-faktor moneternya itu terkendali gitu. Nah, salah satunya apa? Makanya rumusnya melalui kenaikan suku bunga karena nanti kalau suku bunganya naik, permintaan agregatnya terkendali supaya demand terhadap barang itu bisa dikontrol gitu ya, bisa terkontrol demand terhadap barang sehingga harga-harga itu bisa terkendali seperti itu dan ekspektasi inflasi masyarakat pun terkendali. Nah, jadi apakah BI akan naikin atau enggak? Berarti tergantung ekspektasi mengenai core inflation ke depan. Nah, kalau dari proyeksi yang kami teliti gitu ya, ada kemungkinan inflasi inti itu bisa di range 3,2 sampai 3,3% ya di bulan September ini. Nah, artinya sudah di atas target BI yang 3% karena BI kan punya targetnya 3%. Oleh karena itu, kalau itu di atas target, teorinya BI harus mengetatkan uang beredar tersebut ya dengan cara menaikkan suku bunga karena mengurangi likuiditas. Ya, salah satu caranya mengurangi likuiditas supaya core inflation-nya bisa kembali menuju level 3%. Jadi ya teorinya kalau memang inflasi itu seperti yang kita proyeksikan akan mengalami kenaikan di 3,2 atau 3,3%, ya BI ada peluang tuh harusnya untuk menaikkan suku bunga karena ya normalisasi dia harus melakukan Bank Indonesia harus melakukan normalisasi likuiditas dengan menaikkan suku bunga tersebut seperti itu. Ya, kita tahu dampak global, kemudian
di dalam negeri yang dipicu oleh kenaikan harga BBM ini multiplier efeknya juga luar biasa begitu. Semua sektor sudah memberikan statement akan menaikkan harga langsung yang diberikan kepada konsumen dari transportasi, logistik, pangan dan lain-lain begitu. Apakah ini juga akan mempengaruhi core inflation kita ke depan sehingga tadi ini menjadi suatu langkah yang akan dicermati dengan amat sangat oleh Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan suku bunga acuan yang akan dilakukan dalam rapat Dewan Gubernur BI di pekan ini. Ya, benar sekali. Jadi itu persis seperti penelitian juga yang kebetulan kami mencermati juga korelasi antara headline inflation sendiri dampaknya ke core inflation seperti apa. Jadi memang ada korelasi yang cukup moderat dan tinggi antara inflasi headline dengan inflasi inti. Jadi kalau inflasi headline-nya naik terus, ya lama-lama core juga terpengaruh gitu. Ya, jadi ada juga hubungan antara inflasi headline tadi dengan inflasi inti. Jadi lama-lama dia mempengaruhi juga si inflasi inti karena itu ekspektasi inflasi masyarakat kan terbentuk dengan melihat headline inflation juga. Biasanya ada lag sekitar 2-3 bulan ya. Jadi kalau misalkan headline inflation naik, dampak kenaikannya itu berdampak ke core inflation 2 bulan berikutnya gitu. Itu ada efek itu dan magnitude-nya cukup moderat lah, ada angka koefisiennya yang cukup moderat gitu. Jadi artinya bahwa memang ini akan lama-lama core inflation terpengaruh. Nah, kalau kita lihat lagi komponen core inflation misalkan harga emas, harga kontrak rumah dan sewa rumah. Nah, kontrak rumah sewa rumah ini kan kalau harga BBM-nya naik, pangan naik, otomatis naik juga ya. Jadi based on komponen dari core sama based on kepada teori hubungan ataupun empiris hubungan antara headline inflation dengan core inflation itu juga terlihat bahwa memang nanti akan terpengaruh. Nah, BI itu kan harus forward looking. Jadi kalau kita tahu inflasi akan naik ke depan ya kita rem sekarang gitu. Jadi nggak nunggu naik dulu baru direm, justru supaya nggak naik kita rem sekarang gitu. Jadi itu yang disebut sebagai ahead of the curve. Dan kemudian forward looking strategi gitu. Yes. Itu yang biasanya terjadi supaya ngerem duluan si inflasinya itu. Nah, karena ini diprediksikan akan mempengaruhi inflasi inti ya itu berarti harus sudah mulai menaikkan. Nah, kecuali memang mungkin Bank Indonesia ada concern lain ya yang pendalaman dari sisi misalkan melihat dampaknya ke growth atau hati-hati dalam menaikkan suku bunga karena memang benar bahwa di satu sisi Stiglitz menyatakan kalau suku bunganya terlalu steep naiknya ya itu akan berbahaya juga kepada inflasi. Jadi artinya kalau naiknya itu dalam taraf yang wajar, kenaikan bunga itu bisa mengerem inflasi. Tapi kalau naiknya terlalu steep, ya terlalu besar, itu juga bahkan harus hati-hati juga. Nanti malah inflasi bisa makin tinggi gitu. Nah itu di situ cari tengah-tengahnya itu apa yang harus hati-hati di sini Bank Sentral untuk melakukan fine tuning itu. Yes. Naikin berapa itu juga jadi satu hal yang harus dicermati oleh Bank Indonesia ataupun Bank Sentral di Indonesia. Betul, bahkan pemerintah sudah memberikan perhatian yang cukup besar dengan Presiden beberapa waktu lalu mengumpulkan kepala daerah dan memberikan suatu pernyataan bahwa harus saling bahu-membahu begitu menjaga tren inflasi kita begitu, bahkan menyentil beberapa daerah dengan laju inflasi di atas 5%. Kemudian Bu Sri Mulyani juga memberikan reward 10 miliar bagi daerah yang mampu menahan laju inflasi di bawah inflasi nasional. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini menarik sekali karena Indonesia kan tentunya negara kepulauan yang terdiri dari provinsi dan kabupaten kota yang sangat banyak jumlahnya ya. Artinya peran daerah di sini tentunya ada ya. Kebetulan kami juga di UI pernah melakukan penelitian mengenai regional inflation ya, inflasi regional dari sejak tahun 2004. Di situ memang tonggak bahwa daerah itu punya kontribusi kepada inflasi dan makanya sejak itu juga penguatan dari TPID di daerah-daerah ya dan sebetulnya reward kepala daerah dari TPID itu ya beberapa puluh tahun terakhir ini sudah ada. Tapi sekarang dengan kebijakan terbaru ini dengan dana insentif daerah itu namanya DID ya dari Kemenq sudah menyiapkan supaya daerah makin semangat lagi nih untuk mencari terobosan-terobosan seperti itu, terobosan untuk mengendalikan inflasi di daerahnya. Contohnya bisa aja mereka untuk mengendalikan subsidi dari transportasi angkot misalkan, nah mereka bisa menyediakan angkot murah atau subsidi untuk organda atau apa agar cukup cadangnya itu angkot-angkot itu baik ya sehingga kenaikan harga tidak terlalu tinggi atau menyediakan di sekolah anak-anak misalkan atau untuk masyarakat yang tidak mampu untuk mengerem atau untuk dari sisi pangan mereka punya lumbung-lumbung pangan di daerah supaya harga pangannya terjaga. Nah itu inovasi-inovasi seperti itu yang kita butuhkan ya dari kepala daerah supaya bisa membantu karena
inflasi nasional tentunya dikontribusikan oleh inflasi daerah seperti itu. Betul. Lantas sejauh mana apabila Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya? Dampak-dampak apa yang perlu dicermati terhadap sektor usaha di tanah air? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, Bu Telisa. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Telisa Valianti, ekonom dari Universitas Indonesia. Ya, Bu Telisa, lantas bagaimana proyeksi dari Anda terkait dengan Bank Indonesia yang akan melakukan rapat Dewan Gubernur di pekan ini begitu? Apakah juga masih senada dengan The Fed begitu atau Anda ada analisis lain? Silakan. Ya, tentunya senada dalam arti bahwa waspada untuk melihat kenaikan inflasi ke depan ya, itu tentunya dengan forward looking-nya itu senada. Seharusnya dengan senada itu ya ada kenaikan suku bunga, cuma memang kita tidak setinggi The Fed karena juga kenaikan inflasinya kan memang belum setinggi dari Amerika Serikat sendiri ya. Jadi artinya mereka kan di atas 8% ya, sedangkan Indonesia yang terburuk pun sampai September ini kemungkinan masih di range 6% gitu. Jadi artinya bahwa itu kenaikan kita mungkin kita jaga tidak setinggi The Fed ya untuk naik. Jadi kami melihat view-nya bahwa kemungkinan di 25 basis point ya kalaupun BI menaikkan. Dari tadi ke 4% ya, dari 3,75 ke 4% seperti itu. Kemungkinan ya apabila memang proyeksi inflasi inti itu memang sesuai dengan prediksi dari kebanyakan para ekonom juga gitu. Dan kemudian bahwa BI juga mempertimbangkan bahwa oke, ini memang bisa mempengaruhi growth, tetapi juga kalau misalkan kita terlalu lama juga dalam melakukan kenaikan bunga, takutnya terlambat nanti inflasinya makin parah gitu. Jadi sebelum inflasi semakin parah, ya itu kita harus rem dengan kenaikan suku bunga tadi gitu. Jadi itu view-nya ya, dengan dibantu oleh tadi meningkatkan koordinasi melalui tim pengendali inflasi dan TPID-nya supaya itu juga terbantu dari sisi headline inflation-nya kayak gitu. Jadi selain dengan menaikkan suku bunga gitu. Jadi dan 25 ini relatif sudah dihitung kemungkinan ya dampaknya terhadap perbankan seperti apa, kemudian terhadap pertumbuhan ekonomi nanti kan tentunya akan ada sedikit negatif side effect ya dari kenaikan suku bunga tentunya ya. Nah ini sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut ya. Jadi kenaikan bunga ini pastinya Bank Indonesia sudah mempersiapkan mitigasinya gitu untuk dampaknya ke hal-hal lain gitu. Oh ya, satu hal lagi kenaikan ini juga kita prediksikan karena rupiah belakangan ini sudah makin dekat 15.000. Ya kadang menguat, kadang melemah, tapi trennya itu udah makin mendekati ke 15.000 dan capital outflow itu juga sudah terlihat. Nah, oleh karena itu kalau BI tidak menaikkan, itu juga takutnya mempengaruhi ke rupiah dan ke capital outflow tadi. Itu juga yang harus dipertimbangkan ya selain dari inflasi inti. Gitu. Oke, itu dia menjadi suatu langkah yang cukup berat begitu nampaknya akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Tapi ya, bagaimana dengan sektor-sektor di tanah air begitu yang akan langsung terdampak begitu apabila kenaikan suku bunga dilakukan? Ya, tentunya sektor perbankan ini akan langsung terpengaruh karena dia direct channel ya. Suku bunga itu pastinya langsung berpengaruh ke sektor perbankan dan jasa-jasa keuangan ya, termasuk IKNB gitu ya. Tentunya itu akan terpengaruh langsung. Tetapi perbankan sendiri sepertinya sudah menyiapkan ya. Kalau kita lihat pernyataan dari beberapa direktur bank ataupun ekonom-ekonom bank ya, bahwa mereka juga sudah mengantisipasi sebetulnya hal ini. Jadi artinya itu sudah diantisipasi bagaimana mitigasinya itu sudah ya. Walaupun perbankan memang pastinya akan terdampak. Dan kemudian sektor-sektor lainnya adalah sektor-sektor yang keterkaitan dengan perbankan tinggi dan terkait dengan debt to equity ratio yang cukup tinggi. Nah itu biasanya adalah sektor konstruksi, sektor properti, ya itu cenderung juga lebih sensitif terhadap perubahan dari suku bunga ataupun inflasi. Karena ini kan bersamaan ya shocknya dari suku bunga dan juga dari inflasi. Tapi ada beberapa sektor yang relatif resilient seperti agriculture dan energi sektor saat ini di mana mereka mengalami windfall komoditi yang sangat besar ya. Jadi artinya sensitivitas terhadap suku bunga dan inflasi di agriculture dan di pertambangan ataupun energi itu relatifnya lebih mild gitu dibandingkan tadi sektor konstruksi, sektor properti dan juga sektor keuangan tentunya. Ya, karena marketnya juga lebih banyak untuk diekspor, jadi mungkin itu yang tidak terlalu dampak karena demand-nya juga sedang tinggi di luar negeri karena adanya krisis energi begitu ya, Bu Telisa. Betul. Okay. Dan mereka juga mungkin punya pilihan funding dari luar negeri juga ya, seperti pertambangan dan energi kan funding dari luar negerinya juga cukup besar ya gitu. Seperti Baik, itu. lantas kalau kita lihat dengan kondisi yang ada saat ini, misalnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, kemudian inflasi juga masih terus dalam tren kenaikan, daya beli masyarakat yang tergerus akibat kenaikan BBM, ujung-ujungnya sejauh mana dampaknya ataupun pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita paling tidak sampai dengan akhir tahun?
Ya, kemarin kan kita coba lihat lagi ya impact-nya dari inflasi ini tentu akan berdampak ke PDB, tetapi memang itu in the short term ya, artinya bahwa PDB-nya pasti di kuartal ini akan agak lebih terpengaruh nih di kuartal 3 ya, jadi ada sedikit perlambatan gitu. Tapi nanti di kuartal 4 harapan kita udah adjust dengan equilibrium baru, sehingga dan di akhir tahun itu kan kegiatan mobilitas masyarakat juga semakin tinggi jelang akhir tahun. Jadi harapannya ada stimulus-stimulus baru sehingga kan kita juga pemerintah ngasih BLT ya kan, terus kemudian nanti mungkin ada THR untuk hari raya lagi di Desember, itu juga dampaknya kan cukup besar pada ekonomi kita. Jadi kemudian kita berharap investasi kita lebih baik lagi, bisa menyerap lapangan kerja. Nanti di kuartal 4 investasi banyak yang realize, sehingga itu juga bisa mendorong kegiatan multiplier effect sehingga bisa mengkompensasi dampak di Q3 tadi. Sehingga overall full year 2022 kita melihat masih ada potensi Indonesia tetap 5%. Oke, itu dia Jadi optimisme yang kalau optimis kan menarik ini. 5,3 ya, Iya, tapi iya. kan efek inflasi tetap ada. Jadi mungkin itu agak terdownside ke 5,2 atau 5,1 gitu. Oke, itu dia analisis yang menarik terkait dengan perkembangan inflasi, peluang dari Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi nasional sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Ibu Telisa, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Telisa. Terima kasih. Salam sehat, terima kasih.